Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah. Bukan cuma di dunia, tapi sampai di akhirat dan di surga insya Allah. Karena kalimat mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai kalimat mengingatnya di dunia dan juga di akhirat. Sebagaimana ulama sudah sepakat mengatakan satu-satunya ibadah yang tidak terputus di dunia maupun di akhirat sampai ke surga adalah zikrullah. Dan salah satu kalimat yang mulia dari zikrullah ini adalah bersyukur dan berterima kasih kepada Sang Pencipta. Alhamdulillah. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Sang Pencipta Allah yang paling sempurna di antara kita secara jalur nasab, fisik, ilmu, bahkan pengalaman hidup. Menjadikannya sebagai suri toladan adalah kebahagiaan, ketentraman hidup, kemenangan dari musuh-musuh, dan juga tentu keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Mengucapkan salam hormat kepadanya dijadikan sebagai bentuk kepatuhan dan ibadah kepada Sang Pencipta Allah dan dibalas 10 kali tambahan rahmat yang berarti pengampunan dosa, peninggian derajat dan juga pemenuhan segala kebutuhan. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kitab Minhaj Muslim kita, semoga Allah berkahi, masih dalam bab adab. Dan kita pada pertemuan yang lalu sudah selesai membahas adab makan dan minum. Dan insya Allah itu di pasal ke-9, kita akan masuk malam ini pasal ke-10, adab bertamu. Salah satu ibadah, saudaraku seiman, yang banyak luput dari kaum muslimin, terutama generasi mudanya, yaitu bertamu. Begitu pula dengan pemilik rumah untuk menjamu tamu. Tapi lebih fokus tentunya tentang masalah bertamu ini. Tentu bertamu ini ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau diikhlaskan karena ingin mengunjungi, menjenguk, menziarahi saudaranya muslim. Tapi tentu ini harus disesuaikan dengan kondisi tempat, waktu, dan keadaannya. Bukan berarti karena bertamu itu ibadah lalu kita main datang saja ke rumah orang belum janjian. Atau mengetuk tanpa mengetahui adabnya. Kalau mengetuk lebih dari 3 atau sudah 3 kali harusnya pulang. Harus mengucapkan salam. Dan tidak masuk di rumahnya kalau sang laki-laki atau pemilik rumah tidak ada. Tinggal istrinya saja misalnya. Walaupun harus menunggunya, maka menunggu di luar rumah. Kemudian juga dalam bertamu tidak boleh melalaikan sholat, zikrullah, tidak boleh melakukan kemaksiatan dengan waktu yang dibuang-buang lalai, berbuat hal-hal yang mengundang kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di sini juga tidak boleh bertamu ke rumah yang bisa mengundang kemaksiatan. Apalagi kalau sampai mendatangi rumah lawan jenis dengan alasan apapun. Seperti sekarang banyak bujang-bujang mengaku ta'aruf Islami. Padahal maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh. Bertamu yang paling tinggi pahalanya adalah bertamu kepada sanak kerabat. Dan puncaknya bertamu pada orang tua, kalau memang kita berbeda rumah. Dan itu bergabungkan banyak sekali keutamaan, diantaranya bakti pada orang tua, kemudian juga bertamu itu sendiri, kemudian juga datang setelahnya semua kerabat kita. Jadi usahakan jangan tinggalkan satupun kerabat kecuali sudah pernah kita silaturahim, bertamu padanya. Atau minimal bertegur sapa kalau memang dia jauh, mengetahui informasi tentang dia. Lalu kemudian datang orang-orang yang memiliki hak syar'i secara kerabat, walaupun bukan mahram, seperti ipar, ya, dan semua keluarga-keluarga pasangan kita, atau keluarga, saudara susuan, ataupun masuk kepada bab yang lebih luas adalah saudara sesama muslim. Menziarahi guru, murid, ya, tetangga. Ini semua adalah
bagian daripada rangkaian ibadah dalam agama kita. Hanya saja kita harus tahu tentunya ada adab-adabnya. Saya bacakan yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah. Seorang muslim meyakini kewajiban menghormati tamu dan benar-benar menghargainya sesuai dengan yang diharapkan. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian atau hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim di nomor 2042. Dan makna daripada memuliakan tamu masuk di dalamnya adalah mempersilahkan masuk, menempatkan tempat duduk yang paling nyaman, mengeluarkan makanan dan minuman yang terbaik, bertegur sapa, ya, mendengarkan penyampaian-penyampaiannya tanpa menanyakan kenapa dia datang. Biarkan tamunya yang menjelaskan. Ada orang kadang-kadang tamunya masih di pagar. Mau apa Pak? Ibu kenapa datang pagi-pagi? Ya. Sudah pertanyaan masih depan pagar. Ini bakhil, pelit. Salah satu adab syar'i adalah memuliakan tamu di sini dan mempersilahkannya masuk. Berikan tempat yang terbaik, bertegur sapa dengannya, memberikan makanan dan minuman tanpa menawarkan. Apa yang kita punya keluarkan saja. Ada minuman panas, ada minuman dingin. Ada kadang-kadang subhanallah tuan rumah yang faham begitu. Ditaruh di meja sama dia, begitu tamu duduk, dikeluarkan minuman dingin, dikeluarkan minuman panas, kuenya beragam macam. Tamunya tinggal pilih. Banyak orang nggak tanya, mau minum apa? Panas atau dingin? Maka ini bukan boleh, bukan tidak boleh. Tapi salah satu adab syar'i adalah tidak usah tanya. Disebutkan dalam tata cara Ibrahim alaihissalam pada saat istrinya sudah masak, dia buka pintu, siapa saja lewat dipanggil makan. Dan kisah tentang malaikat yang datang ke rumah Ibrahim alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran, itu begitu mengucapkan salam, Ibrahim alaihissalam tidak tanya siapa kalian, padahal tidak dikenal. Dimasukkan di ruang tamu, lalu dalam Al-Quran diceritakan dia ke belakang rumahnya sembeli anak sapi. Langsung dimasak, lalu dihidangkan. Silahkan makan. Belum tanya siapa kalian, untuk apa datang sini. Nggak ada pertanyaan-pertanyaan itu. Maka itu termasuk ikram. Orang Arab mengatakan ikram seperti dalam hadis ini. Fal yukrim laifahu. Ikram itu berarti orang yang sangat dermawan, sangat santun. Ya, apa saja diberikan. Bahkan seringkali orang seperti ini kalau yang karam, tamunya pulang dibawain oleh-oleh. Bungkusin apa, kasih pakaian, kasih sarung, kasih Quran, buku, ada saja yang diberikan hadiah. Maka itu namanya ikram tamu. Ikram dhaif. Nah mungkin yang masih luput di antara kita ini adalah masalah mempersilahkan tamu masuk. Yang paling penting tidak menanyakan tujuan kenapa dia datang. Biarin dia jelaskan. Kalau dia punya hajat pasti dia akan sampaikan. Maaf tadi saya sebenarnya datang karena ini. Baru kita dengarkan. Ya. Jangan orang baru duduk sudah kenapa datang. Ya. Mungkin orang kalau mau utang, orang kalau anaknya sakit, orang kalau mau berkenalan, berat dia menyampaikan. Kalau langsung ditanya seperti itu. Makanya termasuk dalam kalimat ikram. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menghubungkan menulisan utusannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maksudnya, kalau mau bertemu dengan Allah pada hari kiamat dan yakin akan bisa masuk surga, harus dia hormati tamunya. Hadis yang lain disebutkan oleh Imam Bukhari nomor 6018 dan Imam Muslim nomor 47. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu jaizatah." Qalu wa ma jaizatuh? Qala yawmuhu wa laylatuh. Wadhiyafatu thalathatu ayyam. Fama kana wara'a dhalika fahuwa sadaqah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, mau mengejar surga di akhirat, mau bertemu dengan Allah dengan pahala yang sempurna, maka hendaklah ia memuliakan tamunya dan memberikan jaizahnya.
Sebenarnya jaizah itu seperti hadiahnya, bonusnya. Di sini dalam Quran diterjemahkan hak tamu atas pemilik. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa jaizahnya? Apa yang harus kami berikan sebagai hadiah buat tamu kami? Selain menghormatinya, ya, memberikan makanan, minuman, segala macam, tempat duduk yang layak, menyambutnya masuk ke dalam rumah. Apa jaizahnya? Apalagi yang kami harus tambahkan sebagai bonus buat dia?" Kata Nabi SAW, "Sehari semalam dan menjamu adalah selama 3 hari." Jadi kalau ada yang mau datang, mau nginap, haknya dia. Gak boleh kita usir. Gak boleh kita suruh nginap di hotel. Kecuali kalau memang dasarnya tempat kita sempit, gak ada tempat, ya. Dan ini yang ditunjukkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim pada saat para muhajirin hijrah ke Madinah, mereka punya rumah sempit, tapi mereka persilahkan datang. Silahkan datang, nginap. Banyak orang di antara kita, bahkan saya pernah dapatkan kasus orang tuanya yang datang, saudaranya yang datang, itu disuruh sewain tempat di luar, padahal rumahnya luas. Karena tidak inginnya kerabatnya tinggal bersama dia di rumah. Kesannya dia eksklusif, ada sifat sombong. Padahal kata Nabi SAW, tidak akan mencium bau surga orang yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan. Harus kita lunakkan hati kita dengan banyak mengalah, banyak menghormati, banyak memuliakan. Itu nanti akan membuat kita jadi merendah di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menghormati para makhluknya. Dan kata Nabi SAW, siapa yang bertawadhu karena Allah, Allah akan mengangkat derajatnya. Biasakan itu. Biasakan. Kalau perlu kita mengithar, ithar itu kita mendahulukan orang lain. Ada kerabat datang dari luar kota, mungkin mereka belum pernah naik mobil, mungkin mereka kalau datang naik kereta, naik bus, kita kebetulan punya mobil di rumah, biarkan mereka pakai. Kita bisa pakai kendaraan umum, kita ganti posisinya. Mungkin mereka hanya merasakan 3-4 hari. Mungkin setelah itu mereka akan pulang. Gitu. Maka ini satu hal yang positif sekali, yang semestinya dilakukan. Dan Nabi SAW menyuruh kita memberikan hadiahnya tamu, dan hak dia adalah minimal sehari semalam. Dia punya hak untuk nginap. Dan kalau mau dijamu pun, yang merupakan kewajiban 3 hari. Lalu kata Nabi SAW, selebih daripada itu, sedekah. Sudah sunnah. Hari keempat, hari kelima, hari keenam. Kalau memang dia suka dengan tamu, alhamdulillah. Ada saudara yang datang dari kampung, mau tinggal sebulan di Jakarta, silahkan. Ahlan wa sahlan, buat rumah terbuka. Anggap rumah sendiri. Tinggallah bersama dia, makan bersama dia. Gitu kan. Tentu di sini juga teman-teman sekalian kita harus melihat ada maslahat dan mudaratnya ya. Sebagian ulama memberikan tanda kutip di sini, ada notnya. Kalau seandainya orang itu dikhawatirkan rusak akidahnya, rusak akhlaknya, ahli maksiat, suka mabuk. Nanti kalau malam dia keluar berzina, di sini kita boleh menolak. Di sini kita boleh membahasakan itu. Misal mohon maaf, saya sudah membina rumah saya dengan Islami. Anak saya perempuan semuanya berhijab. Kita bahasakan bersama dia. Untuk tidak mengganggu program hidup saya dan program hidup kamu, karena saya lebih tertuju kepada agama, maka saya akan siapkan tempat di sini dan di situ misalnya. Kita siapkan di apartemen, disewain atau apa, penginapan silahkan. Gitu. Sebagai bentuk ya, penghormatan tamu. Itu pun pada saat kita betul-betul tidak tahu kalau dia memang melakukan perbuatan, tapi kita khawatir. Dari gerak-gerik dia nanti akan mengganggu anak perempuan, saudara perempuan, atau apa saja, maka kita lakukan itu. Tapi kalau kita sudah nyata tahu, boleh kita menolak. Ada orang betul-betul ahli maksiat, fasik, buruk. Pasti kalau dia datang ke rumah ini, ngerusak istri kita, ngerusak anak kita. Maka boleh kita mengatakan. Kalau dia mengatakan saya mau nginap, mohon maaf. Kondisi rumah ini betul-betul Islami. Kondisi kamu seperti ini gak memungkinkan untuk di sini. Karena jangan sampai dia malah mencuri,
dia memerkosa, kita nggak tahu. Kalau sampai seburuk itu ya. Tetapi ada namanya dalam Islam, menghakimi seseorang atau menilai seseorang sesuai dengan zahirnya. Sampai dalam bab solat ada namanya sahnya solat di belakang imam majhul hal. Apa itu majhul hal? Nggak jelas statusnya. Orang ini ahli bid'ah kah, ahli syirik kah? Kita nggak tahu. Kita datang ke masjid, dia sudah jadi imam. Maka hukumnya sah solat kita. Kita solat di belakangnya dia. Karena kita nggak tahu. Nah kalau sama tamu, kita kalau nggak tahu, hukumnya hukum zahir, yang kelihatan. Tapi kalau kita sudah tahu buktinya nyata, berbahaya buat kita, boleh. Di situ kita membahasakan kalau ini adalah bahaya sekali. Ini diambil daripada dari dalil syar'i. Ada hadis Bukhari menjelaskan pada saat ada seorang banci yang duduk di rumah seorang sahabat, lalu bercerita tentang wanita. Jadi banci ini rupanya suka dengan seorang laki-laki, sahabat, untuk mengambil hatinya sahabat ini supaya suka sama dia. Naudzubillah, masalah hukum homoseksual. Maka dia tahu sahabat ini suka dengan wanita gemuk. Dia memancing mengatakan, nanti kalau Allah memudahkan nabinya memenangkan peperangan, membuka kota Taif, 70 km dari kota Mekah, nanti ada perang Hunain, ya. Tapi Nabi SAW belum berhasil membuka kota Taif. Dia bilang, kalau Allah membukakan Rasulnya kota Taif, maka saya akan tunjukkan kamu kepada wanita yang perutnya terlipat 8. Artinya gemuk sekali. Kamu pasti akan suka. Dia niatnya si banci ini ingin menarik hatinya sahabat ini supaya suka sama dia. Begitu Nabi SAW dengar, apa kata Nabi SAW? Keluarkan orang ini dari Madinah. Bukan dari rumah sini, dari Madinah. Nggak boleh ada di sini. Karena mengganggu. Nanti fitnahnya dia akan besar. 1-2 orang tidak terpengaruh, lama-lama yang lainnya terpengaruh. Dijadikan bahan olokan, tertawa, akhirnya dianggap oke-oke saja, nggak masalah dari sebelah kita. Gitu kan? Padahal bahaya sekali. Saja orang tidur tidak sadar, lalu dia melakukan perbuatan naudzubillah homoseksual kepada orang yang tidak sadar tidur, atau dia menggunakan obat bius, atau dia melakukan apa saja, akhirnya kita kena, ya, tampiasan hal-hal yang buruk ini. Ya, ini berbahaya sekali. Maka dalilnya sangat jelas bagaimana Nabi SAW bukan cuma sekedar mengeluarkan dari rumah sahabat itu, tapi menyuruh mengeluarkan dari Madinah. Karena ini penyakit, ini bahaya. Seperti itulah kurang lebih. Kata beliau, maka dari itulah seorang muslim berpegang teguh kepada adab-adab berikut ini dalam masalah pertemuan. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah undangan pertemuan. Ini sub bahasan kita dari adab bertamu. Dan dalam undangan pertemuan ini ada beberapa poin lagi yang harus diperhatikan, kurang lebih ada 4 poin. Yang pertama, hendaknya mengundang orang-orang yang bertakwa untuk bertamu. Bukan orang-orang fasik dan durhaka. Karena Rasulullah SAW bersabda, La tusahib illa mu'minan, wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan pernah engkau bersahabat kecuali dengan orang yang beriman, dan jangan pernah engkau memakan makanan. Jangan pernah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Hadis ini riwayat Imam Ahmad nomor 10.944, Abu Dawud 4.832, Tirmidzi 2.395, Ibnu Hibban di jilid 2 halaman 314, dan Hakim di jilid 4 halaman 143 dengan sanad yang sahih. Dan ini tadi saya katakan ya, kalau memang kita melihat belum ada tamu yang datang ke rumah kita boleh mengundang orang. Undang orang dari masjid, habis sholat, tetangga, ayo mampir makan misalnya. Sarapan pagi, makan siang, makan malam. Ya, seperti itulah. Maka ini termasuk ibadah. Tapi yang kita undang harus orang-orang yang berkualitas dari sisi ibadah. Gak boleh semua orang kita undang. Yang fasik, yang durhaka gak boleh masuk ke rumah kita ini. Apalagi kalau sudah jelas-jelas kita tahu itu. Ya. Yang kedua, jangan hanya mengundang orang-orang kaya untuk bertamu atau menghadiri jamuan dengan mengabaikan orang-orang miskin.
Rasulullah SAW bersabda, "Syarrut ta'ami ta'amul walimati yud'a ilaiha al-aghniya'u dunal fuqara." Seburuk-buruk makanan adalah makanan jamuan pesta nikah, di mana hanya orang-orang kaya yang diundang tanpa menyertakan orang-orang fakir. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 5177 dan Imam Muslim 1432. Biasanya kalau kayak zaman kita sekarang, karena dia berharap kalau tamunya orang kaya amplopnya tebal, hmm, maka hanya orang kaya yang diundang. Ini tidak boleh sama sekali. Harusnya kalau kita mengundang, undang semuanya orang. Dan biarkan orang terbiasa berbaur antara kaya dan miskin. Gak boleh ada jenjang sosial di situ. Kita di sini sekarang sebagai pemilik acara, mesti kita bisa lakukan itu. Maka ini termasuk yang harus diperhatikan, tidak boleh mengundang orang kaya saja. Yang ketiga, tidak bermaksud bermewah-mewahan dan berbangga diri dalam mengundang jamuan. Akan tetapi mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan para nabi sebelumnya. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang dijuluki dengan Abu Diyaf atau Abu Difan. Orang yang paling suka mengundang tamu. Dan hendaknya diniatkan pula untuk membahagiakan orang-orang mukmin dan menebar ghibthah. Dan ghibthah ada putih di situ dijelaskan, mengangan-angankan mendapatkan suatu kebaikan seperti orang lain tanpa mengharapkan kebaikan itu hilang dari orang lain. Jadi ghibthah ini sangat tipis dengan hasud, iri dan dengki. Kalau iri dan dengki kita lihat kelebihan pada seseorang lalu kita berharap hilang nikmat itu dari dia. Ada orang pintar, gagah, kaya, cantik atau apalah kelebihan saudara kita ini. Lalu kemudian kita iri sama dia. Dan terbukti iri yang haram ini kalau orang itu dapat sesuatu, kecelakaan, jatuh, luka badannya, syukurin tuh. Terlalu sombong. Padahal orang nggak pernah sombong, nggak pernah apa. Dia saja yang hasut hatinya. Gitu kan? Makanya nggak boleh. Kalau ghibthah, kita berharap apa yang sedang ada pada saudara kita itu kita juga dapatkan. Tapi tidak berharap hilang dari dia. Itu dibolehkan. Nah kita boleh, kata beliau di sini, niat mengundang orang lain supaya dia ghibthah. Dia pun berharap bisa mengundang tamu seperti kita. Tapi tidak berharap hilang dari kita nikmat tersebut. Dan kegembiraan di dalam hati saudara-saudara seiman. Karena ada hadis yang berbunyi, termasuk hal yang dicintai Allah adalah memasukkan kegembiraan di dalam hati seorang muslim. Jadi jangan sampai berlebihan dan mubazir. Misal cuma mengundang 2-3 orang tapi makanannya 3 ekor kambing. Siapa yang mau makan ini? Allahu alam kalau Marwan ini. Nah, Marwan. Saya pernah begitu subhanallah diundang di Mekah. Saya berdua sama ayah saya saja. Dengan seseorang pengusaha Mekah yang kami kenal memang. Pas ditahu saya datang umroh dengan ayah saya, ditelepon, datang. Kami datang ke rumahnya. Rumahnya leks sekali. Begitu dipanggil masuk ke satu ruangan, ada nampan. Saya baru pernah melihat, pertama kali lihat nampan sebesar itu. Gitu. Saya punya restoran ada nampan untuk 1 ekor kambing. Tapi ini enggak, besar sekali. Mungkin 4-5 kali dari nampan 1 ekor kambing itu, besar. Kemudian ditaruh di tengah-tengahnya kambing yang sangat besar, utuh 1 ekor, nasinya penuh banyak. Ya mungkin kalau orang kita bisa 70 orang kali makan. Nah iya betul, banyak sekali. Begitu saya duduk sama ayah saya bilang sama beliau, kayaknya ini undangan besar nih, banyak orang yang datang nih. Makanannya banyak sekali. Saya pun 7 tahun tinggal di Saudi, saya baru lihat makanan sebanyak itu. Karena kemudian keluar tuan rumahnya yang mengundang, salaman, dibuka tutupan makanan tersebut. Dia bilang, ahlan wa sahlan, ayo kita makan. Saya bilang, mana tamu yang lain? Tidak ada, cuma ente berdua ini. Bagaimana caranya kita makan sebanyak ini? Saya sama ayah saya makan sampai sudah kenyang, masih banyak. Apalagi tradisi mereka di Timur Tengah, di Saudi, biasanya kalau hormatin tamu, dia yang soal bikin dagingnya. Ya. Jadi kalau antum satu waktu diundang, kan banyak juga orang kita Indonesia yang akhirnya
mungkin punya kerabat dulu, zaman sebelum kemerdekaan tinggal di Saudi punya warga negara. Biasanya tradisi mereka sudah ikut tradisi Saudi ya. Jadi jangan heran kalau pas lagi makan, dia sobek pakai tangannya daging itu dilemparin ke kita. Itu penghormatan. Kalau di Indonesia dilemparin. Bisa tersinggung orang. Ya. Tapi subhanallah ada orang, akhirnya mubazir. Sekarang siapa yang mau makan itu? Begitu banyak, kita makan sedikit sekali gitu. Maka ini harus diperhatikan. Ya, jangan sampai berlebihan, mubazir. Yang keempat, jangan mengundang orang-orang yang sudah diketahui sulit untuk bisa hadir. Atau orang yang akan terganggu oleh saudara-saudara yang hadir lainnya. Misalnya ada orang berseteru dengan orang lain. Ribut nih. Kalau kita undang ke acara kita nanti bisa cekcok, bisa ribut di situ. Jangan diundang. Kalaupun mau diundang dipisahin jamnya atau waktunya atau harinya. Jangan dipertemukan. Undang 50 orang, 25 memang salam bermusuhan dengan yang 25 ini. Sekalian kita siapin sarung tinju di situ ya. Nah, boleh, ini termasuk adabnya. Ya, kata beliau, jangan mengundang orang-orang yang sudah diketahui sulit untuk bisa hadir. Dia supaya mau melihat orang ini hadir, misalnya, sehingga bisa namanya harum segala orang itu tidak bisa hadir. Gak usah diundang. Cukup disampaikan ada acara ini, fadol kalau mau hadir misalnya. Tapi kita kalau repot-repot undang dia padahal sebenarnya dengan harapan besar padahal dia nggak bisa, gitu kan? Maka ini harus diketahui. Atau orang yang akan mengganggu, terganggu oleh saudara-saudara yang hadir lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghadiri perbuatan, untuk menghindari perbuatan menyakiti orang mukmin yang secara tegas diharamkan. Itu subjudul yang pertama, masalah undangan pertemuan. Ada 4 poin. Sekarang B-nya, subbahasan yang lain, adab memenuhi undangan jamuan. Tadi itu kalau orang yang mau mengundang tamu. Ya. Sekarang kalau kita diundang, kitanya jadi tamu. Tadi jadi tuan rumah. Ada 4 poin yang harus diperhatikan. Sekarang kalau kita yang jadi tamu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, hendaknya seorang muslim selalu memenuhi undangan. Tidak melalaikannya kecuali ada uzur. Alasan-alasan syar'i. Seperti karena khawatir jika hadir akan menyebabkan bahaya pada agamanya atau pada keselamatan fisiknya. Jadi misalnya undangan tapi dasarnya kita tahu maksiat itu. Kumpul-kumpul dosa segala macam di sana. Dan kita tahu ini maksiat. Misalnya ada reuni sekolah. Reuni SMA berapa gitu. Dulu ini pergaulan bebas semua. Narkotika, zina, segala macam. Sekarang kita sudah ikut ta'lim, sudah ngerti. Diundang reuni. Datangnya malam minggu. Antara rumah yang dibuat acara sama sebelah ada diskotik. Ya. Habis makan mampir ke sebelah. Nah. Kita khawatir masalah iman kita. Jangan datang. Maaf saya nggak bisa datang. Dan ingat ya, seorang mukmin jelas dan tegas. Jangan malu jelasin. Maaf, saya sudah ikut pengajian. Saya tahu ini pergaulan bebas, nggak boleh haram. Saya nggak bisa hadir. Tapi saya tidak putus hubungan dengan kalian. Kalau berhubungan dengan masalah agama, ada pengajian, oke, saya datang. Kalau ini saya nggak bisa. Jadi mereka tahu kenapa kita nggak datang. Nggak masalah. Nggak ada masalah. Bisa saja mungkin ada yang mengolok, oh kamu alim sekarang ya? Iya memang, saya baru tahu keimanan seperti ini. Kalau saya tahu dari dulu. Gitu kan. Saya sudah ikut di pengajian. Atau mungkin dia subhanallah sadar, memang apa sih yang kau maksudkan ini? Kita bisa jelasin sebentar. Mungkin dia butuh dakwah. Siapa tahu dari 10 menit, 15 menit kita terangkan di telepon lalu dia sadar. Mungkin dia batalin acaranya daripada acara foya-foya, mabuk-mabukan, kumpul-kumpul lalu dia buat pengajian misalnya. Sangat bagus ya. Tapi kita harus jelas dan tegas sebagai seorang muslim. Haram-haram, halal-halal. Nggak ada main-main soal itu. Jangan buka celah buat diri kita karena kita ini lemah. Manusia lemah. Sekali kita buka celahnya habis semua ini. Ya. Bahaya sekali. Sekali kita buka pintu maksiat teman-teman, maka kita sulit untuk berhenti. Untuk berhenti lagi susah karena kita kata ulama seperti berada di jalan yang licin. Untuk meredam pun memberhentikan diri
tetap ada efek-efeknya untuk memberhentikan itu. Tidak semudah itu. Gitu ya. Maka jangan jerumuskan diri dari awal. Seperti saya pernah bahasakan, maksiat itu seperti jurang. Kalau kita sudah ada di pinggir jurang, supaya nggak jatuh, mundur. Jangan tes kakinya, jatuh nggak ya? Jatuh lah pasti. Hah? Nggak usah tes itu. Hah? Sesuai dengan sabda Nabi SAW. Tentu di sini juga dikatakan bahaya agamanya atau pada keselamatan fisik. Kita tahu di sana ada seseorang yang benci dengan kita. Bisa ribut, bisa berkelahi. Nggak apa-apa, kita hindari. Tapi kalau aman-aman saja, maka jalankan sunnah Nabi SAW. Kata beliau, man du'iya fal yujib. Barang siapa yang diundang, hendaklah ia memenuhinya. Hadis riwayat Muslim 1430. Tentu kalau kita punya udur syar'i teman-teman, sakit, mungkin hari itu kita safar, bahasakan baik-baik. Maaf saya nggak bisa, maka saya ya tidak bisa datang. Ya. Saya kena begini dan begitu. Kemudian juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, "Lau du'itu ila qura'i syatin la'ajabtu, walau uhdiya ilayya dhira'un laqabiltu." Sekiranya aku diundang untuk makan betis kambing sekalipun, niscaya aku akan memenuhi undangan itu. Dan sekiranya aku diberikan hadiah lengan kambing, niscaya aku terima. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dalam kitab Al-Hibah nomor 2567. Sebagian ulama hadis mengatakan maksudnya adalah kalaupun yang undang aku orang miskin, dia hanya bisa siapkan tulangnya betis kambing. Jadi tulang betis kan keras tuh. Ya. Kalau sudah dicopotin dagingnya, sama paha dicopotin dagingnya, sudah tinggal tulangnya. Biasanya tulangnya keras. Nah kalau itu saja, orang miskin itu cuma bisa rebus tulang itu, tetap aku datang. Kalaupun aku pulang, diberikan hadiah, tulangnya saja, tetap aku terima. Kita terima saja. Ada tuan rumah kita sudah kenyang, tapi diberikan, bawalah makanan ini. Baiklah, bawa saja. Ya. Tidak usah bilang, tidak usah, di rumah banyak makanan, tidak usah. Bawa saja. Kita nanti masalah kita berikan kepada sapam, berikan kepada orang miskin di jalanan. Itu nggak ada masalah. Yang penting kita sudah terima. Karena menerimanya adalah sebuah ibadah. Menggembirakan seorang muslim. Ya. Yang kedua, pada saat kita menjadi tamu, hendaknya tidak membeda-bedakan antara orang fakir atau orang kaya dalam memenuhi undangan. Jangan karena ini orang kaya kita datang, ini orang miskin kita nggak datang. Karena tidak memenuhi undangan orang fakir itu mengecewakan hatinya. Di samping hal itu mengandung unsur kesombongan atau gengsi. Padahal sombong itu sangat tercelah. Di antara riwayat tentang memenuhi undangan orang fakir adalah bahwasanya Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhum ajma'in pernah berjalan melewati sejumlah orang-orang miskin. Mereka menggelar makanan di atas tanah dan ini kebetulan dalam riwayat dikatakan di pinggir jalan. Pada saat itu mereka sedang makan. Maka mereka berkata pada Al-Hasan radhiyallahu anhu, "Mari makan siang bersama kami wahai putra dari putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka beliau pun menjawab, "Iya, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong." Lalu beliau turun dari bagal atau peranakan kuda dengan keledai tunggangannya kemudian makan bersama mereka. Yang ketiga, hendaknya di dalam memenuhi undangan itu tidak membeda-bedakan antara yang jauh dan yang dekat. Dan jika ada dua undangan, maka seharusnya ia memenuhi undangan yang pertama dan meminta maaf kepada pengundang yang belakangan. Maaf, waktu itu saya ada jadwal, saya terlanjur diundang, saya nggak bisa. Bahasakan dari awal itu. Yang keempat, tentu juga kita perlu tahu teman-teman yang sekarang di poin kedua ini dan poin ketiga, kalau seandainya kita mendatangi orang yang selevel dengan kita secara ekonomi, secara pendidikan, atau bahkan mungkin kita lebih dimuliakan oleh mereka. Karena jenjang pendidikan misalnya, karena kelebihan fisik lah, kelebihan ekonomi misalnya. Maka kita kalau bertamu di mereka, kita dihormati. Malah kita jadi mulia. Tapi kalau kita memilih rumah seorang yang kaya raya, kebetulan saja undangan disebarkan karena memang dia pemilik perusahaan, semua pegawai diundang. Mungkin juga kalau masuk tidak ada pegawai yang ditegur sama dia.
Nah, kita walaupun punya kelebihan fisika, ekonomika, tetap saja kita merasa tidak dihormati. Kenapa harus kita dahulukan yang itu daripada yang tempat yang mungkin kita bisa lebih nyaman ngobrol, lebih nyambung, ya, lebih menggembirakan saudara muslim, itu jauh lebih baik. Ya. Yang keempat, hendaknya jangan tidak memenuhi undangan karena alasan berpuasa, akan tapi segera menghadirinya. Jika tuan rumah yang mengundang itu akan sangat bahagia bila yang diundang makan, maka hendaklah ia berbuka, membatalkan puasanya. Ini kalau puasa sunnah ya. Kalau puasa, Allahu alam. Nah, sebab membahagiakan hati seorang mukmin itu termasuk takarrub atau ibadah kepada Allah. Dan jika tidak, hendaknya mendoakan kebaikan bagi tuan rumah. Jadi maksudnya kalau dia lagi puasa, dia melihat, ayo makan yuk. Maaf saya lagi puasa. Ya saya sudah masakin. Ya udah kita lihat memang dia mau kita berbuka puasa. Ya udah kita buka puasa. Baiklah saya batalkan nggak masalah. Asal puasa sunnah ya. Tapi jangan desak-desak dia. Kamu bilang dong, bilang batal. Hah? Kalau kamu bilang ayo batalin, saya batalin nih. Ya. Dasarnya nggak niat puasa itu ya. Dan jika tidak, hendaklah dia mendoakan kebaikan. Maksudnya kalau dia juga, misalnya dia mengatakan maaf ya saya lagi puasa. Oh iya, Tuhan Muhammad bilang mengatakan maaf lah. Dia tidak desak kita. Ya sudah, nggak usah. Tetap aja puasa, nggak ada masalah. Jalankan puasa itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana sha'iman falyusalli, wa in kana muftiran falyat'am." Apabila salah seorang dari kalian diundang, maka hendaklah ia memenuhinya, tetap datang. Jika ia sedang berpuasa, hendaklah dia mendoakan. Kalau dia tidak mau batalin, boleh. Tapi dia doakan, semoga Allah berkahi acaramu, semoga begini, semoga begitu. Dan jika ia tidak puasa, hendaklah dia makan di tempat undangan tersebut. Hadis ini riwayat Muslim nomor 1431. Juga sabda Nabi SAW, "Takallafa laka akhuka wa taqul inni sha'im." Saudaramu telah bersusah payah, apakah kamu masih tega mengatakan aku sedang berpuasa? Tentu ini riwayat, tapi tidak disebutkan dari mana riwayat ini ya. Kalau riwayat sebelumnya tadi yang Nabi SAW berikan pilihan, kalau bertahan puasa bisa, kalau batal buka puasa juga nggak masalah. Ini lebih kuat karena riwayat Imam Muslim. Kalau riwayat yang ini adalah riwayat tidak disebutkan perawinya siapa ya. Maka tentu saja kita sesuaikan dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Poin yang kelima, ketika memenuhi undangan, hendaknya berniat menghormati saudaranya sesama muslim agar mendapat pahala. Di dalam hadis telah ditegaskan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niatnya dan sesungguhnya seseorang itu hanya akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Jadi kalau dia niat hanya sekedar memata-matai rumah orang, mencari tahu anaknya seperti apa nih, cantik atau enggak, ya, atau mau tes makanannya enak atau enggak, ini enggak bisa ini. Bukan itu tujuannya. Betul-betul murni ini saudara muslim dan dia punya hak mengundang kita, kita jawab. Dikatakan dengan niat yang baik maka amal atau perbuatan yang hukumnya mubah bisa berubah menjadi satu kebaikan yang berpahala. Terakhir teman-teman sekalian, adab menghadiri undangan. Yang pertama, hendaknya tidak terlambat datang agar tidak membuat mereka gelisah. Dan juga tidak tergesa-gesa untuk datang agar tidak membuat mereka kaget karena belum siap. Hal ini dapat mengganggu mereka. Ya. Jadi kita datang on time, jam 7 diundang. Ya sudah kita datang jam 7. Kita datang sebelumnya kita tunggu di luar. Jangan sengaja intip-intip depan pintu kalau saya sudah muncul. Ya. Tak usah tunjukkan. Siapa tahu mereka masih belum siap. Mungkin masih butuh ini, butuh itu, segala macam ya. Yang kedua, apabila memasuki ruangan majelis hendaknya tidak mengedepankan diri, akan tapi hendaknya bersifat tawadhu atau rendah hati. Apabila tuan rumah mempersilahkan duduk di satu tempat, maka duduklah di situ dan jangan meninggalkannya. Termasuk ada bertamu teman-teman yang belum disebutkan di sini. Kalau kita bertamu, kita ucapkan salam, sudah dijawab salam pun jangan masuk dulu.
Kalau tuan rumah sudah, karena salam, jawabannya juga jawab salam. Belum ada persilakan masuk. Kalau dikatakan silakan masuk, berarti itu jawaban untuk melangkah masuk. Itu pun kata ulama belum boleh duduk. Baru dipersilakan masuk. Masuk depan pintu tunggu dulu. Jangan buru-buru duduk karena bisa saja di antara sofa yang sudah disiapkan, mungkin ada sofanya tuan rumah di situ. Kita nggak tahu, ya. Ada kan biasa begitu rumah, mungkin dia dua, tiga, satu, yang satu biasanya tuan rumahnya duduk di situ. Kalau kita buru-buru duduk di situ, mungkin tuan rumahnya nanti terganggu. Dia biasa hormati tamu di situ. Dia juga nggak enak mau suruh kita pindah, gitu kan. Jadi tunggulah dulu. Atau mungkin terbalik, mungkin memang kondisi kursi itu baik sekali kalau orang tidak tergesa-gesa. Mungkin tidak nyaman didudukin, mungkin ada kencing anaknya, mungkin perlu dilap, mungkin perlu dibersihkan, mungkin dia masih baru bilang silakan masuk. Kalau dia lebih dulu datang, dia periksa kursinya, oh ternyata sudah layak, silakan duduk di sini. Maka kita duduk di tempat yang dianjurkan. Yang ketiga, hendaknya segera menghidangkan makanan untuk tamu, karena segera menyuguhkan hidangan itu pertanda memuliakannya. Rasulullah SAW telah memerintahkan kita untuk memuliakan tamu sebagaimana sabda beliau, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis ini riwayat Bukhari 6018 dan Imam Muslim 47. Karena ada orang kadang-kadang ditunda-tunda, ya. Makan itu sampai akhir dengan alasan nanti tamunya pada pulang. Nah, tujuannya kita kasih makan. Setelah makan orang mau duduk-duduk, kalau orang mau pulang ya sudah. Yang keempat, hendaknya tidak segera mengangkat atau menarik kembali makanan sebelum mereka benar-benar tidak mengambilnya. Dan semua yang hadir benar-benar selesai makan. Kita boleh menambah lagi makanan, tapi jangan buru-buru diangkat, dikosongin. Orang masih antri sudah diangkat semua. Ya. Jadi nggak boleh. Yang kelima, hendaknya menghidangkan makanan untuk tamu secukupnya, karena menyedikitkan itu menodai wibawa dan kehormatan diri. Sedangkan berlebih-lebihan adalah sikap memaksakan diri dan ada unsur pamernya. Kedua sikap ini semuanya tercela. Jadi kita tahu misalnya kalau kita undang 40-50 orang, kita beli porsi misalnya untuk 60-70 orang, dilebihkan sedikit. Tak usah kita beli terlalu banyak sehingga mubazir, ya. Jangan juga nanti mengatakan, oh di catering ini saya undang 50 orang, sudah saya pesan 40 aja, biasanya cukup kok. Ini juga mencoreng akhirnya. Kalau nggak cukup gimana, gitu kan? Maka lebihkan, tapi tidak ada mubazir, tidak juga perhitungan atau pelit. Yang keenam, apabila seorang muslim menginap sebagai tamu di rumah seseorang, hendaknya tidak lebih dari 3 hari. Kecuali jika orang yang ditamuin atau tuan rumah memaksanya untuk tinggal di rumahnya lebih dari itu. Dan apabila ia hendak keluar atau pulang, hendaknya berpamitan terlebih dahulu. Yang ketujuh, hendaknya mengantar tamu ketika ia akan pulang hingga keluar rumah. Karena yang demikian itu amal kebiasaan para salafus saleh dan termasuk bagian dari memuliakan tamu yang diperintahkan secara syar'i. Jadi mulai dari datang, disambut, sampai dia keluar lagi diantar. Memang sudah begitu. Ya. Itu penghormatan. Termasuk juga kalau makan, itu ada adab dalam syariat sebagaimana sudah kita jelaskan dalam masalah makanan dan minuman kemarin. Yang kata Nabi SAW, sakil kaum yang menuangkan untuk kaum atau tuan rumahnya minum atau makan, dia yang paling terakhir minum atau makan. Jadi kita tuan rumah, kita persilahkan dulu mereka makan. Ya. Tamu sudah puas semua makan, baru kemudian kita makan. Itu sunnah Nabi SAW. Abdullah bin Mubarak rahimahullah pernah didatangi tamu di hari Senin, hari puasa. Beliau tuan rumah. Ya. Walaupun terkenal beliau puasa Senin, tapi beliau tetap ikram tamu. Suruh istrinya masak, dihidangkan, banyak tamu yang datang. Sekian puluh orang, dihidangkanlah makanan semua. Waktu sudah dihidangkan, rupanya tidak ada yang makan. Dan dia mengatakan, silahkan makan. Gak ada yang bergerak tamunya. Sebab gak enak, harus tuan rumah yang memulai. Dia lagi puasa. Gimana caranya? Dia mau batalin puasa. Dia sudah merasa rutin dengan puasanya. Dia juga mau bilang dia gak mau riak. Maka dalam kisah ini dikatakan, diambillah sama dia segumpal nasi atau makanan. Segumpal roti gandum dan daging. Dicuil lalu kemudian dikunyah sama dia sambil mengatakan, ayo silakan makan. Dimasukkan ke dalam mulutnya. Sambil dia mengunyahnya.
Tamunya kira dia lagi makan. Orang semua makan. Lalu dia bilang, silakan, silakan, saya akan tunjukkan dulu yang lainnya. Tunjuk, ayo makan, ayo makan, ayo makan. Setelah itu beliau pergi ke belakang, dibuang makanan itu. Tetap beliau puasa. Rahimahullah. Ya. Tapi bagaimana mereka menghormati tamu itu? Yang kedelapan, hendaknya tamu pulang dengan lapang dada. Sekalipun dia merasakan ada kekurangan dari tuan rumah. Yang demikian itu termasuk ciri husnul khuluq atau budi perkirti yang luhur. Yang dengannya seseorang bisa mencapai derajat orang-orang yang rajin berpuasa dan selalu sholat malam. Tentu saja ada hadis yang berbunyi itu ya. Sesungguhnya kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, orang yang memiliki akhlak yang mulia bisa mencapai derajatnya orang yang setiap hari puasa dan setiap malam sholat malam. Akhlak yang mulia itu luar biasa. Sampai waktu Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, sama siapakah wanita ya kalau dia menikah dengan dua laki-laki di akhirat nanti? Karena Ummu Salamah punya suami pertama Abu Salamah, laki-laki soleh, sahabat, tapi suami keduanya Rasulullah SAW. Dia cuma nggak enak mau tanya, ya Rasulullah, apakah saya sama anda nanti di akhirat? Dia mengatakan, ya Rasulullah, kira-kira wanita akan sama siapa kalau dia menikah dengan dua suami? Kata Nabi SAW, dengan yang paling sempurna akhlaknya, hai Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah tersenyum, tahu kalau Nabi SAW lebih baik akhlaknya daripada Abu Salamah. Lalu kata Nabi SAW, wahai Ummu Salamah, sungguh akhlak yang mulia menembus derajat yang tinggi di surga. Budi pekerti yang baik itu menembus. Ya. Jadi ibadah-ibadah mungkin yang tidak bisa dijangkau dengan sholat malam, bisa didapatkan dengan akhlak yang mulia. Itu yang dimaksud oleh perkataan beliau di poin 8. Yang terakhir adalah yang kesembilan, hendaknya setiap muslim mempunyai 3 ruang tidur. Kalau dia punya kelapangan, 3 kamar, yang satu untuk dirinya, yang satu lagi untuk keluarganya, dan yang ketiga untuk tamu. Lebih dari itu sebenarnya dilarang kalau seandainya tidak diperlukan. Misalnya ada orang di rumahnya 20 kamar, dia cuma berdua, gitu kan, kosong. Sebab Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Muslim nomor 2084, firashun lirrajul, wa firashun lilmar'ah, wa firashun lildaif, warrabi'u lisyaitan. Satu tempat tidur untuk suami, satu tempat tidur buat istri, dan satu lagi untuk tamu. Sedangkan yang keempat adalah untuk syaitan. Artinya kalau dibiarkan kosong, tidak dipakai sama sekali, kecuali kalau memang kita sering kedatangan tamu ya. Saya ingat dulu subhanallah, rumah kakek saya di Makassar, kebetulan di dekat pelabuhan. Semua dulu jemaah haji, saya dengar kisah begitu, dari diceritakan oleh orang-orang tua kami dulu. Kalau jemaah haji datang dari Ambon, dari Manado, dari mana-mana Sulawesi, Palu, datang mau embarkasinya dari Makassar pergi haji, pasti mereka mampir ke rumah. Makanya rumah itu besar sekali. Saya masih ingat dulu 4 lantai, banyak kamarnya, sekian banyak. Saya biasa pindah-pindah dari kamar-kamar itu. Waktu masih kecil sering bermain di situ. Maka saya lihat memang kamar itu tidak ada yang diam, berfungsi semua. Jadi kalaupun banyak dipakai itu lain. Ini maksudnya ini ada orang rumahnya karena kaya raya besar, sampai mungkin setahun 2 tahun kamar itu nggak pernah ada yang huni, gitu kan? Makanya tidak ada gunanya. Untuk apa? Gitu. Untuk apa seperti itu? Maka lebih baik untuk dia hindari sebagaimana hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu saja insya Allah bahasan kita teman-teman sekalian. Semoga majelis kita diberkahi oleh Sang Pencipta Allah dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan, baik itu kecil ataupun besar, sengaja tidak sengaja, samar ataupun nyata, semuanya diganti dengan kemahamuran Allah menjadi pahala. Selalu kita doakan Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka, dan dalam masalah ibadah mereka kembali kepada wahyu Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga seluruh utang negara ini dihunasi oleh Allah dengan kemahamurahannya, dengan dimudahi dan diberkahkan semua itu. Dan semoga selama Indonesia ada jaya sampai hari kiamat nanti diberikan pemimpin muslim yang adil, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa,
dimanapun mereka berada dan sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua hadir di masjid ini, dan juga yang mengikuti acara kita live, ataupun yang mengulangi ceramah-ceramah ini sampai kapanpun selama Allah mudahkan masih ada, semuanya disatukan di surga firdausnya tanpa hisab, mana yang satunya di majlis ilmu yang mulia ini. Wassallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.